Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan saya semuanya. Kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai tugas UAS mata kuliah komunikasi data. Itu mengenai ulasan paper tentang komunikasi data. Baik, tugas ini adalah untuk memenuhi tugas UAS semester genap tahun 2024 di Universitas Berasia. Saya Fauzan Aspuri, kelas IT 401, NIM 220401010192, mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Dr. Ucuk Darussalam STMT. Baik, rekan-rekan, kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah jurnal dari teman-teman yang ada di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Ini diambil dari Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer JTIIK volume 6 tanggal 5 Oktober tahun 2019. Tim penyusunnya yaitu Andi Hidayat Yatmika, Royani Afriani, dan Nadia Agita, yang berjudul tentang perencanaan software as a service untuk sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas ke daerah Mataram. Baik, untuk latar belakangnya, layanan yang diberikan oleh cloud computing yang akan dibahas yaitu ada IaaS, Infrastructure as a Service, yaitu kemampuan dalam menetapkan ketersediaan perangkat keras kepada konsumen meliputi processing, storage, network, dan sumber daya computing lainnya. Yang kedua yaitu PaaS, yaitu Platform as a Service. Itu kemampuan dalam menyediakan layanan pada konsumen untuk dapat membangun aplikasi yang mendukung ke dalam infrastruktur cloud computing dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang ketiga adalah SaaS, yaitu yang akan kita terapkan dalam penelitian kali ini, yaitu software as a service, yaitu kemampuan dalam menyediakan layanan yang ditujukan kepada konsumen untuk dapat menjalankan aplikasi di atas infrastruktur cloud computing yang telah disediakan. Nah, jadi pada dasarnya ini adalah yang disediakan oleh cloud computing, dan dari ketiga layanan ini, layanan nomor 3 inilah yang akan diterapkan di Puskesmas Mataram untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan puskesmas tersebut. Permasalahan dan tujuan. Pernahkah kita ke puskesmas atau ke pusat kesehatan yang lainnya? Begitu kita datang, kita ada antrian di mana? Mengantri untuk mengambil nomor antrian, ngantri untuk verifikasi pasien, pendaftaran, antri rekam medis, antri, dan antri. Itulah potret pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan kita saat ini. Nah, kita bertujuan untuk menghilangkan atau merevitalisasi antrian-antrian yang ada itu menjadi lebih hemat biaya, efektif waktu, dan ujung-ujungnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Next state of the art yaitu analisis pelayanan proses bisnis, yaitu berbagai pelayanan bisnis yang ada di puskesmas, kurang lebihnya seperti dalam grafik ini ya, dari usernya, kemudian ada user, ada sistem, ada admin, dan ada proses pemeriksaannya itu sendiri. Mulai dari orang pasien yang akan mendaftar, dia akan memasukkan biodatanya dulu, kemudian eh, akan dicari oleh sistem apakah biodata tersebut ada di dalam sistem ataukah belum ada. Jika itu sudah ada, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Jika belum ada, maka admin akan membuatkan rekam medis atas identitas tersebut. Kemudian jika rekam medis sudah dibuatkan, maka dilanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya, itu apakah yang bersangkutan tersebut memiliki asuransi atau tidak, asuransi apa. Jika ada,
maka dia akan berobat menggunakan tanggungan dari asuransi tersebut. Kemudian jika itu tidak ada, maka dia akan berobat menggunakan biaya sendiri masing-masing. Nah, selanjutnya setelah dapat tiket masing-masing, maka dilakukan pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan dilakukan pembayaran. Apakah pembayarannya menggunakan asuransi ataukah menggunakan pribadi, dan selesai pengobatannya. Selanjutnya use case diagram yang eh, diperlukan dalam case ini adalah, yaitu ada bidan di sini, ada pasien, kemudian ada petugas puskesmas, di mana dari bidan ini membuat rujukan, kemudian melakukan input hasil pemeriksaan, melakukan input tindakan yang dilakukan, melakukan hasil dan lain sebagainya dan sebagainya. Kemudian dari pasien juga untuk dapat bisa memperoleh informasi, dia bisa login, kemudian bisa melihat riwayat pemeriksaannya, kemudian dia juga bisa melakukan pendaftaran jika belum terdaftar. Kemudian dari petugas puskesmasnya, ketika si pasien ini login, yang bisa diakses oleh semuanya ya, baik itu oleh bidan ataupun oleh petugasnya. Jika dia sudah ada datanya, dia bisa langsung terintegrasi dengan sistem yang ada. Jika memang datanya belum ada, maka dari login ini akan dibuatkan input data pasien baru masuk dalam rekam medisnya. Selanjutnya kesimpulan dan masukan. Setelah diterapkan dengan metode penelitian tadi, ternyata sistem pemeriksaan kesehatan ibu dan anak di puskesmas yang berbasis cloud SaaS ini sangat diminati. Karena memang dapat menyingkat waktu ya. Yang tadinya harus antri sana, antri sini, antri sana, antri sini, bisa dilakukan di rumah untuk eh, login ke aplikasi, kemudian mendaftarkan diri, kemudian dapat nomor antrian dan tinggal langsung eh, pemeriksaan kesehatan ke poli. Dari sisi privasi pasien terjaga, dari datanya tidak tercecer, tidak memberi harus fotokopi dulu apa dulu. Jadi begitu datanya secara elektronik, dia cukup dari handphone mengakses, kemudian data tersimpan di dalam cloud. Selanjutnya, dapat mengurangi keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Bagaimana tidak? Waktunya tidak perlu antri-antri sana, antri sini. Cukup langsung datang sesuai nomor antrian, kemudian diperiksa. Kemudian hemat waktu, biaya, tentu dengan tidak menunggu itu banyak yang tugas-tugas yang dilakukan oleh sistem. Jadi tentu biaya akan jadi lebih murah. Biaya dan tenaga akan lebih murah. Selanjutnya, perancangan sistem aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kebutuhannya di tingkat puskesmas sudah sesuai. Selanjutnya itu masukannya agar sistem serupa ini dapat diterapkan juga di seluruh pusat kesehatan di tingkat nasional. Eh, Kemudian data rekam medis itu bisa terintegrasi dengan data NIK penduduk, sehingga dimanapun berobatnya di wilayah Indonesia, seseorang itu ya bisa berobat, riwayatnya sudah diketahui, jadi pengobatannya bisa tepat sesuai. Itu harapan tingkat selanjutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, masukan yang membangun sangat kami hargai. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.